Sobat Theo, tahu nggak sih akhir-akhir ini aku tuh sedang merasa di fase-fase yang lagi berjuangnya banget. Berjuang untuk apa nih? Berjuang untuk meluluhkan hatinya yang keras banget itu loh. Nggak, bercanda. Nah, ngomong-ngomong soal berjuang nih ya, ini kita berbicara tentang berjuang dalam hidup. Sorry agak belibet sedikit. Setiap manusia di dunia ini pasti pernah mengalami berbagai bentuk perjuangan dalam hidup mereka, begitu. Ya, baik itu perjuangan fisik, baik itu emosional, sosial, bahkan spiritualitas. Nah, jadi teman-teman, berjuang dalam hidup itu adalah cerminan dari perjalanan manusia dalam menghadapi tantangan. Nah, tapi teman-teman, ngomongin soal berjuang, saya tidak berbicara sendiri ya tentang perjuangan hidup di sini begitu. Namun sebelum saya mempersilahkan bintang tamu kita untuk masuk, saya mau menyambut teman-teman dulu. Kembali lagi di podcast Theo Talk. Jadi di sini saya punya teman ngobrol kali ini. Kami akan ngobrol tentang perjuangan hidup, begitu. Jadi teman-teman, kali ini Theo Talk itu kedatangan narasumber yang pernah dengan sangat-sangat berjuang untuk hidup di pulau nan jauh di sana, begitu. Nah, siapakah dia? Penasaran gak sih? Begitu. Langsung aja kita panggil. Please welcome Frater Bene. Yeay, beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke. Nah, Sobat Theo, tentu kalian semua mungkin sudah tahu siapa nih Frater Bene, tapi biar lebih jelasnya lagi, biar teman-teman semakin mengenal, karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang, begitu. Maka saya akan membacakan profil. Pada penasaran nggak sih profilnya Frater Bene ini? Bacain dong. Oke, aku bacain. Nah, teman-teman, yang teman-teman perlu tahu adalah Frater Bene ini adalah seorang influencer, tapi influencernya influencer iman, begitu. Influencer dengan kata kese yang Frater Bene berikan, begitu. Lalu Frater Bene ini juga calon imam Keuskupan Agung Semarang, begitu. Ya nggak sih, Frater? Benar sekali, betul. Oke, benar sekali. Nah, gini Frater, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang perjuangan, saya mau tanya dulu nih, Frater apa kabar sih? Baik, sehat. Nah, kemarin liburannya kemana? Gimana liburannya? Saya liburan di Jogja aja nih besok kemarin. Kebetulan cuma di domestik. Oh, domestik ya. Oke, siap. Oke. Nah, Frater, tadi saya sudah jelaskan ke Sobat Theo bahwa kali ini kita akan ngobrol tentang perjuangan hidup, begitu. Nah, kemarin saya juga riset kecil begitu bahwa Frater pernah memiliki pengalaman berjuang hidup di Lampung ya? Ya, benar. Di Lampung. Tepatnya di perkebunan tebu. Oh, di perkebunan tebu. Ya. Oh, apa ya nama perkebunan tebu itu? Perkebunan kebu milik PT Sugar Group Companies. Oke. Sugar Group Companies. Oke. Nah, Frater, ngomong-ngomong soal tinggal di Lampung nih, kok bisa sih sampai ke Lampung sana begitu? Padahal Frater itu calon imam Keuskupan Agung Semarang loh, begitu. Oke, jadi ceritanya sebenarnya panjang ya. Pada intinya pada saat itu kenapa saya akhirnya memilih untuk pergi ke Lampung, karena sebenarnya apa yang dikatakan oleh Kak Anas tadi, perjuangan. Apa yang saya juangkan adalah komitmen. Komitmen apa? Komitmen saya untuk menjadi seorang imam. Jadi kenapa saya bisa di Lampung pada waktu itu, karena saya sebenarnya ingin memantapkan panggilan, mantep. Jadi nggak cuman suam kuku, tapi saya ke Lampung itu untuk memantapkan panggilan. Begitu Kak, berjuang untuk memantapkan panggilan. Oke. Lalu prosesnya sampai kepada para staf seminari itu menyetujui Frater akan ke Lampung itu gimana sih, Frater? Ya mungkin pada saat itu situasi memang pada gencar-gencarnya pandemi COVID-19 ya. Jadi waktu itu sedang panas-panasnya pandemi COVID-19, sehingga saya sudah top pada waktu itu dan
tidak maksimal. Saya merasa tidak maksimal dan akhirnya saya meminta untuk merasakan kehidupan untuk dalam intensi saya ingin memantapkan panggilan saya. Berarti Frater sebelumnya sudah Ya, top. benar sekali. Lalu kemudian minta tahun untuk berefleksi lagi begitu dan di Lampung. Ya, Tapi kenapa harus Lampung, Frater? karena mungkin memang seminari punya relasi ya, relasi dengan pihak PT-nya ini, pabriknya ini, dan akhirnya ke sana dalam sebuah relasi sih, tapi ya sekedar relasi kenal gitu. Oke. Nah, berbicara tentang berjuang hidup di Lampung begitu, Frater apa sih yang Frater lakuin di sana begitu, sehingga itu menjadi sebuah refleksi yang luar biasa bagi Frater begitu. Baik, saya di Lampung itu kurang lebih 8 bulan saya hidup di sana. Hidup menjadi seorang bene yang biasa, tapi di sana nama saya bukan Bene sebenarnya, Murti. Murti, oke. Murti, nama saya Murti, dan saya menjadi orang yang biasa. Saya bukan dikenal bukan sebagai seorang calon imam, bukan sebagai frater, tapi sebagai Murti, orang biasa. Nah, di situ yang membimbing saya di situ memberi sebuah tantangan bagaimana mewartakan Yesus tanpa identitas seorang frater. Apakah Mas Murti, dia memanggil saya Mas Murti, bisa? Ini menjadi tantangan bagi saya sendiri untuk, oh ya baik Pak, apakah Kristus itu hadir dalam diri saya atau hanya hadir dalam jubah saya? Nah, seperti itu. Jadi di Lampung saya sudah ditantang tinjauannya atau pacuannya saya ke Lampung adalah itu sebenarnya. Bagaimana saya mewartakan Kristus tanpa sebuah identitas sebagai seorang calon imam. Oke. Lalu kalau misalnya berbicara tentang non identitas begitu ya Frater, bagaimana Frater bisa survive di situ? Bagaimana Frater bisa diterima oleh masyarakat di situ begitu? Apa yang Frater lakukan? Lalu Frater tinggal di mana begitu? Lalu bagaimana cara Frater untuk bertahan hidup di situ begitu? Sebenarnya ya, seperti yang kita ketahui bahwa sebagai seorang Frater saja kita sudah mendapatkan privilege begitu. Gampang aja sebenarnya kalau kita, saya Frater. Semua umat mungkin akan memperlakukan kita dengan khusus. Nah, Frater memilih untuk tidak memakai identitas itu begitu. Frater untuk memilih sebagai manusia awam biasa begitu. Nah, kira-kira gimana sih Frater? Baik, sebenarnya sama saja ya, artinya itu tuh dalam tanda kutip kalau bahasa manusia atau bahasa sekulernya itu profesi kan ya, sama-sama kita berjuang untuk menanggapi sebuah pilihan. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter, dan saya sendiri pada waktu itu menjadi seorang frater. Jadi hakikat saya itu tetap manusia, bene, tetap pribadi, Murti pada waktu itu, Murti sebagai manusia. Jadi tentu setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk berinteraksi juga dengan orang lain. Nah, cuma bagaimana kita gaya yang bagaimana kita berinteraksi itu tentu yang dinilai oleh orang lain. Ada mungkin orang itu suka dengan orang yang tegas atau orang yang pendiam, itu ada yang suka. Tapi ada juga orang yang suka dengan keramahan, kemudian senyuman, rasa kegembiraan, dan kebanyakan mayoritas orang lebih suka orang-orang yang ramah dan lain sebagainya, begitu Kak. Jadi ketika saya menjalani kehidupan di sana tanpa identitas seorang frater, ya saya menjalani apa yang seharusnya manusia lakukan, nah, begitu Kak, di sana. Sehingga saya untuk interaksi dengan orang lain pun merasa juga dimudahkan dengan kemampuan saya untuk berbicara dengan orang-orang di sekitar saya dan memahami orang-orang yang sedang berbicara dengan saya. Begitu Kak. Oke. Menarik sekali ya Frater. Nah, Frater, setelah saya ulik-ulik sedikit begitu tentang Frater. Jadi Frater bilang kemarin Frater pernah hidup dengan uang yang seminim mungkin begitu ya. Itu gimana sih ceritanya?
Kira-kira gimana sih, saya sedikit kepo begitu Ya, kan. baik. Jadi memang saya bekerja di sana, cuman saya tidak digaji di sana. Oh. Saya cuma diberi uang saku oleh pembimbing saya di situ, namanya Pak Purwati. Nah, Pak Purwati memberikan uang saku kepada saya dan itu cukup untuk 1 bulan. Menurut beliau cukup untuk 1 bulan dan saya pun juga percaya kalau uang saku ini dirasa cukup oleh Pak Purwati, ya saya harus percaya bahwa ini cukup untuk saya. Artinya saya bisa bahwa dengan uang segini saya bisa mencukupi kebutuhan saya sehari-hari. Jadi terbuka saja di sini 500.000 itu bagaimana cukup untuk menghidupi hidup saya selama 1 bulan. Begitu Kak. Oke. Lalu kira-kira Frater, selama Frater di sana berapa bulan Frater? 8 bulan. Oke, 8 bulan di sana begitu. Hal lain yang Frater lakukan selain rutinitas Frater yang biasa itu apa sih begitu? Misalnya kemarin Frater kita pernah ngobrol-ngobrol ya sebelumnya gitu, kalau Frater pernah buat mur atau apa begitu, itu gimana sih? Kemarin belum selesai. Ya, jadi dalam keseharian saya itu pasti tetap menghidupi apa yang sudah diajarkan oleh seminari ya, terutama dalam hal doa. Tapi secara umum, secara garis besar dalam hidup saya selama 1 hari itu untuk bekerja. Jadi lebih ke praksis. Dari jam 7 kurang 15 menit sampai jam 4 sore. Saya bekerja di sebuah institusi pendidikan di pabrik gulaku, Sugar Group Companies namanya, PT Sugar Group Companies. Dan di situ saya bekerja diawali dengan training. Nah, jadi training guru-guru yang baru masuk itu tuh di training teknik mesin. Nah, jadi awalnya itu mengikir besi, bendworks, kemudian membuat skrup, mur baut ya gitu dengan mesin namanya mesin bubut dan mesin milling kayak gitu. Ada yang grindo juga, kemudian ada ngelas juga, dan masih banyak lagi teknik-teknik mesin yang di sana juga saya mungkin hal baru bagi saya, dan itu sangat membentuk, menurut saya itu sangat membentuk diri saya juga untuk ya menghayati sebuah kesetiaan ya. Bayangkan dari jam 7 kurang 15 menit sampai jam 4 sore Kak, saya tuh cuma ngikir gitu Kak, ngikir besi. Jadi motong besi pakai kikir, tahu kikir ya? Tahu. Cuma digosok-gosok kayak gitu dari jam setengah 7 sampai jam 4 sore. Kerjaan saya cuma itu, bagaimana saya bisa setia untuk meneladani hingga besi yang awalnya tebalnya itu 15 cm bisa sampai hanya 3 cm. Dan harus presisi dengan ukuran-ukuran yang ditentukan oleh instruktur pada waktu itu. Nah, saya penasaran nih Frater ya. Kalau saya lihat itu kan nama akun sosmednya Frater itu kan Bene Murbaut begitu. Nah, sedangkan tadi Frater bilang Frater itu dikenal di sana sebagai Murti, sedangkan Frater yang dikenal di sini sebagai Bene. Lalu apakah ada korelasinya antara Bene Murbaut itu dengan pekerjaan Frater selama Frater berefleksi sebelumnya di Lampung? Ya baik, sebenarnya cuma kayak selewengan aja sih Kak sebenarnya. Cuman ada sesuatu, ada filosofi tersendiri ketika nama nickname saya WhatsApp itu ada Murbautnya ya, karena di situ saya menghayati bagaimana cara membuat murbaut yang seringkali ketika tidak digunakan tuh cuma mudah untuk dibuang gitu, sama orang-orang, tapi ternyata cara membuatnya itu penuh dengan perjuangan, kesetiaan, dan ya jatuh bangun lah sampai tangan ini kasar gitu ya. Yang dulunya mungkin selembut sutra tapi sekarang menjadi sekasar gitu ya. Sekasar kertas pasir? Ya, lebih kasar lagi. Yang buat marut itu sekasar parut. Omongan tetangga? Parut Kak. Oh, parut. Iya. Kirain sekasar omongan netizen. Enggak. Oke, nah, Frater. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, kalau sebelum Frater saya undang kemari, saya tuh punya riset kecil tentang Frater begitu ya. Jadi Frater katanya selama di Lampung itu pernah mengalami pengalaman pendidikan semi militer ya? Gimana sih? Kok bisa?
Jadi selain juga dibimbing untuk merasakan kehidupan orang-orang bekerja di sana, saya juga diarahkan untuk juga merasakan orang-orang yang mengemban pendidikan di sana, yakni murid-muridnya. Jadi pendidikan di sana itu mengambil pola pendidikan behavior, jadi kebiasaan orang. Jadi karena mendidik seseorang itu memiliki sebuah keterampilan tangan, kemudian fisik, sehingga mereka menggunakan pola pendidikan semi militer. Jadi ketaatan, kemudian kesetiaan pada aturan dan lain sebagainya. Tidak ada sebuah toleransi atau alasan untuk memperjuangkan ketika mungkin melakukan kesalahan. Jadi ketika melakukan kesalahan, kalau di seminari itu pasti ditanya, kenapa kamu melakukan itu, mengapa kamu melakukan. Tapi di sana enggak. Kalau ada kesalahan ya udah salah, hanya ada salah dan benar, tanpa ada diskusi, tanpa ada sebuah toleransi kepada orang atau siswa yang melakukan kesalahan. Jadi semi militernya lebih ke situ dan lebih ke fisik juga. Ke fisiknya itu lebih ke kayak bangun jam 4 kemudian lari-lari, ya menyehatkan sih sebenarnya. Cuman pada akhirnya itulah cara kalau istilah rohani itu self denial. Mendisiplinkan diri. Sebenarnya hati berkata tidak, tapi kita harus tetap melakukannya demi sebuah kebaikan diri ya. Jadi kalau kita kan diciptakan itu, kalau teologinya itu kita diciptakan secitra dengan Allah. Jadi kalau manusia itu menuruti kemanusiawiannya berarti menjauhkan diri dari Allah. Sehingga ketika tentu melawan diri sendiri, melawan sikap-sikap kemanusiaan, justru disitulah tujuan kita hidup di dunia itu. Nah, memunculkan kembali, menciptakan kembali apa yang menjadi diri kita yang seharusnya, yakni secitra dengan Allah. Begitu Kak? Oke, Frater, berarti sudah siap banget ya menjadi laskar Kristus ya, sudah Ya, mengalami pendidikan semi militer. Semoga. Begitu. Nah, Frater, tadi ada yang menarik tuh, kita kembali sedikit ke belakang ya tentang belanja atau uang saku Frater yang sangat cukup dan mungkin sangat minim begitu untuk seseorang yang sedang berjuang hidup. Dengan 500.000 dia harus memenuhi kebutuhannya selama 1 bulan begitu. Nah, gimana sih perasaan Frater? Apa sih pengalaman Frater yang sangat berkesan begitu ketika selama ini hidup di seminari itu semua sudah ada, hanya tinggal makan, hanya tinggal memikirkan hari ini aku mau ngapain ya begitu, karena semua sudah ada tuh. Makanan sudah ada, terus sabun dan yang lain sudah ada begitu. Kira-kira ketika Frater diterjunkan ke tempat dan situasi seperti itu, apa sih yang Frater rasakan begitu? Baik, jadi ketika weekend, jadi ketika Sabtu Minggu itu kan waktu luang saya, jadi nggak ada proses belajar mengajar itu libur gitu ya Kak. Nah di situ kesempatan saya untuk refreshingnya tuh sangat sederhana sekali, yakni apa, pergi ke pasar. Nah jadi saya pergi ke pasar membeli bahan makanan, ada brokoli, kemudian ada loncang seledri, bahkan sawi, kemudian mie, beras. Itu saya pikirkan, kemudian sabun cuci piring, kemudian sabun mandi dan lain sebagainya. Itu mulai saya pikirkan dan saya catat list belanja ya, shop list apa nih? Kalau istilah yang cewek-cewek itu sering membuat apa kalau mau belanja itu? Kami biasanya list sih. Ya, jadi list. Memang list belanja gitu ya. Iya. List Checklist. belanja, checklistnya, membuat checklist apa saja, seperti sudah mbok-mbok banget pada waktu itu. Saya melihat teringat dengan ibu saya yang kalau belanja di pasar pasti dapat catatan, ternyata memang perlu. Jadi nggak bisa random gitu ya. Nggak bisa. Jadi di situ saya belajar bagaimana apa yang ingin segala sesuatu perlu direncanakan, dan akhirnya saya belajar di situ memasak. Tidak hanya memasak telur atau memasak tempe. Bayangkan kalau 8 bulan saya hanya memasak makan telur tempe pasti bosen ya. Maka dari itu saya searching bagaimana cara membuat tongseng, bagaimana cara membuat orak-arik, bagaimana cara membuat sop. Di situ saya belajar, akhirnya saya menemukan kalau sebenarnya standarnya itu di sini,
kita sebenarnya bisa melampaui standar kita. Disitulah survive itu terjadi Kak, kita sebagai manusia dalam keadaan yang mencekam gitu. Justru disitulah bagaimana kita diuji oleh kondisi bahwa kita bisa lebih dari sekedar apa yang menjadi batas kemampuan diri kita. Di situ loh. Oke, Frater. Nah, Frater, kalau saya lihat-lihat ya begitu, kalau saya dengar-dengar dari ceritanya Frater, dari sharingnya Frater tadi, bahwa sebenarnya Frater terjun selama 8 bulan itu, begitu itu justru menambah skill-skill Frater gitu. Salah satunya skill berbelanja. Iya, benar sekali. Skill memasak gitu. Skill ya kreativitas dan berefleksi terhadap hal-hal kecil begitu ya. Jadi menarik Frater. Nah, 8 bulan Frater menjalani itu begitu. Lalu 1 tahun itu ada 12 bulan begitu ya. Jadi 4 bulannya lagi Frater itu ngapain? 4 bulannya lagi itu saya mengintegrasikan pengalaman kerja saya itu dengan hidup imamat. Jadi pengalaman kerja saya yang dari awal itu mulai ngikir, kemudian membuat murbaut, kemudian menjadi guru ekstrakurikuler para siswa, kemudian menjadi karyawan TU, kemudian bahkan yang terakhir itu menjadi tukang sampah keliling. Nah, tukang sampah keliling. Iya, benar sekali. Gimana? Pernah rasanya menjadi tukang sampah keliling? Tidak, saya hanya sebagai pembuang sampah aja. Frater gimana sih? Saya memungut sampah. Jadi saya memungut sampah, saya kumpulkan, akhirnya saya pilah-pilah mana yang organik, mana yang harus dibakar, dan mana yang harus bisa menjadi pupuk untuk perkembangan bumi ini agar semakin ekologis. Dan itu saya integrasikan dengan pengalaman hidup imamat, bagaimana imamat itu tidak lepas dari sebuah perjuangan hidup. Jadi mungkin yang dilihat, wah menjadi imam itu enak ya, menjadi frater itu enak ya, apa-apa sudah ada secara materi. Tapi ketika apa-apa sudah ada itu tanpa memiliki sebuah pengalaman hidup atau tanpa bisa mengintegrasikan kenyamanan ini dengan kehidupan yang senyatanya, semua hanya sebuah sia-sia. Dan itu tadi, identitas hanya sekedar identitas. Jadi sebuah komitmen, sebuah panggilan itu kuncinya harus ada 4 Kak sebenarnya. Apa itu? Cinta, oke. kayak kuburan band. C, cinta. Oke. A, aksi. Oke. D, doa. Dan G, gereja. Dimana ketika kita menjadi seorang yang penuh cinta, harus mewujudkan cinta itu dalam aksi, kemudian penuh pengharapan dalam doa, dan sehingga kita dimampukan untuk menghadirkan wajah gereja di tengah kehidupan masyarakat. Begitu Kak. Nice banget Frater. Nah, Frater ini sepertinya sudah sangat mantap ya gitu, sudah sangat mantap di tengah struggle-nya berjuang hidup juga. Di samping berjuang hidup juga pasti untuk untuk berjuang menuju proses panggilan yang lebih baik lagi, supaya sampai menjadi imam yang baik mungkin. Begitu. Nah, Frater tadi omong-omong tentang CADG gitu kan. Sudah seperti kunci gitar aja ya gitu, karena yang saya tahu begitu. Karena yang saya baca-baca teman-teman gitu ya. Biar kalian tahu aja, aku sudah bawa logat Medanku gitu. Biar kalian tahu aja. Kalau aku kemarin sempat penelitian gitu, aku ada baca di korannya Fakultas Teologi Weda Bakti. Wow. Kalau Frater Bene ini bisa loh main gitar, bisa musik begitu. Jadi jiwa seninya tuh the best banget begitu. Jadi ya boleh lah ya Frater ya, kita tes sedikit ya. Begitu. Oke, tolong garuk sedikit gitarnya Frater. Silakan penonton. Wow. Jadi Frater mau nyanyi lagu apa? Hidup ini adalah kesempatan, karena ketika kita berdoa, Tuhan itu tidak langsung mengabulkan doa kita, tetapi Dia mengabulkan doa kita melalui sebuah kesempatan. Tarik Frater. Seberapa Kak? Hidup ini
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, tarik frater. oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Wow, Yeay, nice frater. Nah frater, berbicara tentang perjuangan hidup gitu kan, ini Sobat Theo ini banyak yang orang muda juga atau orang-orang yang masih berjiwa muda begitu. Bagi tipsnya dong frater, atau quotes of the day untuk kaum-kaum muda juga, tidak melupakan kaum-kaum muda yang anak kos seperti kami ini gitu kan. Bagaimana sih tipsnya hidup, berjuang hidup dengan budget setipis-tipisnya, sekecil-kecilnya tapi tetap bisa bertahan hidup begitu. Tolong kasih dong frater. Baik, apapun keadaan kita, yang perlu dipegang adalah satu, Kak. Apa itu? Kebahagiaan itu. Happiness. Yes, Okay. kebahagiaan itu diciptakan oleh diri kita sendiri, bukan oleh situasi atau orang lain di sekitar kita. Jadi kalau Kak Anas dan teman-teman yang mungkin di kos sedang berkeluh kesah mungkin dengan uang yang mepet juga, tidak bisa makan, kita cari kebahagiaan dalam diri dengan situasi yang seperti itu, tetap bahagia. Jadi Oke. santai aja. Iya frater. Nah frater, yang saya tarik ya, yang menjadi kesimpulan kita dari pembicaraan kita ini, ngobrol-ngobrol kita ini, sharing-sharing kita ini, bahwa frater sudah bercerita tentang struggle-nya frater begitu, bagaimana frater survive begitu kan. Saya mau menyimpulkan sesuatu begitu. Menarik bahwa lagu itu tadi mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan begitu. Nah, karena hidup ini adalah kesempatan, maka hidup itu bukan hanya tentang bertahan hidup, teman-teman, melainkan hidup itu juga tentang mencari makna hidup begitu. Nah, baiklah frater, terima kasih banyak untuk sharingnya. Semoga kedepannya tidak apa lagi? Tersandung pada batu. Siap. Semoga juga perjalanan panggilannya semakin baik. Ditunggu undangan kehabisannya. Amin. Semoga refleksinya setiap hari semakin membaik dan tidak kapok, diundang kembali ke Theo Talk. Theo Frater, terima kasih. Dan teman-teman, sebentar, jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe our channel YouTube Theo Talk _ dan jangan lupa juga di-share dan jangan lupa dipantengin terus video-video selanjutnya. Mari kita tutup dengan lagu frater. Lagu apa ya kira-kira? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yeah, dadah, bye-bye. Thank you, semoga semuanya bisa menginspirasi orang lain. Thank you, see you next time. Subhanallah.